problem yang terjadi hari-hari ini di Pati itu paling utama itu soal komunikasi gitu ya dalam proses perancangan kebijakan itu. Yang jadi catatannya sekarang adalah bukan pada aspek bahwa yang mereka atur itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi ketika dia coba menaikkan NJOP sehingga ada implikasi ke kenaikan PBBP 2, pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat itu punya kesanggupan untuk membayar atau enggak? Alih-alih meningkatkan pendapatan itu justru kontraproduktif dengan upaya tersebut karena masyarakat tidak bisa membayar itu. Kalau proses ini terus berlanjut ke pemakzulan, menurut saya catatan penting bagi kita semua ya, baik bagi partai politik yang melahirkan kepala daerah itu maupun bagi kita sebagai pemilih di tahun 2029. Jangan salah memilih. Bagi kami ini sudah menunjukkan dua karakter negatif sekaligus ya. Pertama itu adalah ketidakpekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kemudian yang kedua, sikap arogansi. Ya, hai Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, warga Pati pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin melakukan aksi demo besar-besaran menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Desakan agar Sudewo mundur ini buntut dari kebijakan yang sempat dikeluarkan Sudewo terkait kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Usai kebijakan tersebut, warga Pati langsung melakukan aksi penolakan. Dan menanggapi gelombang protes dari warga, Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Sayangnya warga Pati terlanjur panas dengan kebijakan Sudewo, terlebih Sudewo sempat juga mengeluarkan pernyataan kalau tidak takut di demo warga. DPRD Pati kemudian menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan dari Sudewo, namun Sudewo menolak untuk mundur. Jadi kebijakan soal PBBP 2 dari Sudewo ini justru membuat kondisi di Pati tidak kondusif, Tribuners. Dan terkait dengan bagaimana pertimbangan PBBP 2 ini, kebijakan tersebut, kita akan meminta pendapat dari Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Mas Herman Suparman yang siang ini tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat siang Mas Herman. Selamat siang Mbak Apvia. Kabar baik ya Mas ya? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Mas Herman mungkin sudah mengikuti pemberitaan ini sekitar 2 minggu terakhir ya Mas ya, karena setelah kebijakan ada aksi protes, mungkin Mas tahu juga ada pengiriman air mineral dalam kemasan dus gitu, aksinya di depan kantor Bupati Pati. Nah ini Mas sendiri melihat dari pengamatan otonomi daerah ya Mas, bagaimana kebijakan PBBP 2 ini berujung kemarahan publik gitu Mas? Ya, saya mulai dari konteks kebijakan nasionalnya dulu ya, Mbak Ya. Fia. Gitu ya. Ini kan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, gitu ya. Di dalam undang-undang tersebut itu mengatur dua pokok gagasan. Pertama terkait dengan pajak dan retribusi daerah, kemudian yang kedua terkait dengan transfer ke daerah dan juga pengelolaan belanja daerah. Khusus terkait dengan pajak dan retribusi daerah, memang undang-undang ini yang merevisi undang-undang pajak dan retribusi daerah sebelumnya, Undang-Undang 28 tahun 2009, itu melakukan beberapa perubahan, tetapi untuk mempersingkat ya saya langsung saja ke isu PBBP 2, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Terkait dengan PBBP 2 ini, Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah itu mengatur dasar pengenaan tarif PBBP 2 itu maksimal 0,5% gitu ya. Itu maksimal ya. Artinya pemerintah daerah itu bisa mengatur di bawah itu. Dan kalau dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang 28 itu maksimal 0,3%. Nah, untuk konteks Pati sendiri, setelah kami cek di peraturan daerahnya nomor 1 tahun 2024, di Pati itu ada dua kategori batas dasar pengenaan tarif ya. Pertama itu yang di bawah nilai jual objek pajaknya itu di bawah 1 miliar, itu 0,1%. Sementara yang di atas 1 miliar NJOP-nya itu
itu dikenakan tarif dasar pengenaan tarifnya itu 0,2%. Nah, perumusannya Mbak Via, Ya. nanti dasar pengenaannya itu nanti dikalikan dengan namanya itu nilai jual kena pajak NJKP. Nah, NJKP ini diperoleh dari mana? Dari nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, gitu ya. Nanti NJKP ini juga akan dikalikan dengan batas pengenaan tarif itu minimal 20%, maksimal 100%. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, dari peraturan daerah tersebut itu diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih operasional. Nah, dalam konteks Pati diatur di dalam peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025. Nah, di dalam peraturan tersebut, Perbub tersebut mengatur kategorisasi NJOP itu berdasarkan eh, kenaikan NJOP antara dari 2024 ke 2025 gitu ya. Kami melihat ada 12 kategori di sana, dari 0 sampai 10% sampai di atas 250% gitu ya, kenaikan NJOP-nya. Nah, memang ini yang jadi catatan juga sebetulnya Mbak Afia. Yang disebut atau yang diberitakan di media itu kenaikan 250% itu pada kategori yang mana, gitu ya. Itu yang mungkin perlu dijelaskan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Karena kalau lihat di semua pemberitaan gitu ya, bahwa kenaikannya itu 250%. Nah, kenaikan 250% itu pada NJOP yang mana gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya juga kita bisa melihat bahwa problem yang terjadi hari-hari ini di Pati itu paling utama itu soal komunikasi gitu ya dalam proses perancangan kebijakan itu. Dan bagi kami ketika ada penolakan resistensi yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini memang menunjukkan bahwa dalam proses perancangan peraturan Bupati kemarin terutama soal kenaikan NJOP itu Bupati bersama para perangkatnya itu mengabaikan prinsip yang paling fundamental dalam penyusunan kebijakan seperti ini, yaitu apa? Partisipasi publik, gitu ya. Idealnya, Mbak Fia, polemik atau penolakan, gitu ya, perdebatan yang panas itu terjadi dalam proses perancangan, bukan ketika sebuah kebijakan itu sudah ditetapkan atau sudah diundangkan, gitu ya. Itu yang kami lihat menjadi salah satu sumber. Nah, ini kemudian itu diperuncing lagi oleh respons dari Bupati Sadewo gitu ya terhadap tuntutan masyarakat. Dan bagi kami ini sudah menunjukkan dua karakter negatif sekaligus ya. Pertama itu adalah ketidakpekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, sikap arogansi dengan menantang bahwa dia tidak takut dengan 50.000 pendemo gitu ya. Bagi kami ini satu catatan tersendiri juga, terutama terkait dengan seperti apa gambaran kapasitas dan juga integritas para kepala daerah kita, Mbak Ovia, gitu ya. Baik. Sehingga tidak heran ya eskalasinya sekarang bukan hanya menuntut pembatalan kebijakan itu, malah sudah ke upaya tuntutan pemakzulan gitu ya, atau menuntut mundur Sadewo dari jabatan sebagai Bupati Pati gitu Mbak. Baik, yang saya catat ini berarti jadi banyak gitu ya Mas ya kesalahannya, komunikasinya yang kurang baik, kemudian tidak memperhatikan partisipasi masyarakat dan ada sikap arogan. Berarti Betul. ini apakah memang ibaratnya kalau misalnya di awal kan kemarin ada retret gitu Mas, ini bondingnya kurang dapat apa gimana nih Mas para pejabat daerah Mas? Ya, kalau kita kaitkan dengan retret kemarin, memang retret itu sangat tidak efektif gitu ya. Apalagi sampai ke pembenahan pada sisi skills komunikasi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan keterampilan dan juga kompetensi dasar dalam penyusunan kebijakan memang tidak sampai ke sana retret itu kemarin ya. Dan ini juga tentu jadi catatan juga bagi pemerintah pusat untuk melihat seperti apa retret ke depan gitu. Nah, yang berikutnya sebetulnya yang jadi catatannya belajar dari kasus Pati, isu kenaikan PBBP 2 ini kan Bavia bukan hanya terjadi di Pati, Iya. gitu ya. Itu terjadi pada hampir semua daerah, semua kepala daerah itu menaikkan nilai jual objek pajaknya, gitu ya. Ya,
sebetulnya masuk akal karena kan ada kenaikan nilai harga tanah dan segala macam gitu ya. Tetapi yang jadi catatannya sekarang adalah bukan pada aspek bahwa yang mereka atur itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi apa? Pada apakah pengaturan itu sudah sesuai dengan konteks kebutuhan dan masalah masyarakat setempat, Iya. gitu ya? Itu artinya ketika dia coba menaikkan NJOP sehingga ada implikasi ke kenaikan PBBP 2, pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat itu punya kesanggupan untuk membayar atau enggak, gitu ya? Karena yang patut diingat oleh semua kepala daerah itu, fungsi pajak dan retribusi daerah itu bukan hanya pada fungsi budgeter, dalam arti untuk mendapatkan pendapatan daerah, tetapi juga fungsi reguleren, yaitu fiskal dijadikan instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mengendalikan perilaku tertentu dari masyarakat, sehingga dengan kenaikan NJOP seperti ini, itu kita bisa bayangkan bagaimana keputusan dunia usaha atau investor untuk berinvestasi di Pati misalnya, gitu ya. Jadi mereka bisa apa menghold upaya-upaya yang mereka akan lakukan di Kabupaten Pati misalnya. Dan itu tentu berdampak juga terhadap penerimaan daerah, gitu ya. Alih-alih meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi, gitu ya, itu justru kontraproduktif dengan upaya tersebut karena masyarakat tidak bisa membayar itu. Gitu, Mbak Afria. Oke, Mas. Ya, tadi seperti yang Mas Herman bilang ya, sebenarnya ini kan kenaikan pajak ini terkait dengan NJOP ini runtutannya jadi panjang. Ada investasi, ada sepertinya. Cuman nih, Mas, kita breakdown satu persatu ya, Mas ya. Yang saya baca dari website Humas Pati itu, Mas, keputusan kenaikan pajak ini itu karena 14 tahun belum mengalami kenaikan. Kemudian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna pembangunan infrastruktur jalan, RSUD, dan sektor pertanian dan perikanan. Apakah ini juga dampak dari efisiensi gitu, Mas, dana dari pemerintah pusat jadi yang kena rakyat, Mas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya Mbak Afnia, di Undang-Undang HKPD itu kan ada dua pengaturan besar ya. Undang-undang pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi, dan yang kedua adalah terkait dengan transfer ke daerah, Ya. gitu ya. Nah, dalam kebijakan transfer ke daerah itu kan sudah diatur formula DAU dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan beberapa dana-dana yang lain. Dan setiap tahun ketentuan transfer ke daerah itu ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN. Dan tahun 2025 ini kan sudah ada Undang-Undang APBN tahun 2025 ya. Dan kita tahu di awal tahun kemarin ada turbulensi yang begitu besar sebetulnya di daerah dengan kebijakan efisiensi itu. Dan dari kebijakan efisiensi kemarin kan kita tahu ada sekitar 50,59 triliun yang dipotong dari transfer ke daerah, dan di komponen DAK misalnya dan alokasi khusus yang fisik gitu ya, DAK fisik ada pemotongan hampir setengahnya, dan itu berdampak terhadap belanja pembangunan dan juga belanja pelayanan publik di daerah. Mbak Afnia, kalau Mbak Afnia ke daerah, terutama di luar Jawa ya, ya dinas PU-nya ini kurang lebih libur lah 6 bulan terakhir ini ya, karena uangnya nggak ada Mbak, gitu ya. Karena selama ini daerah itu sangat mengandalkan DAK fisik itu untuk belanja infrastrukturnya, belanja modalnya, gitu ya. Bisa dibayangkan dalam konteks seperti ini, apalagi tahun ini kan mereka awal memerintah itu. Dan ini adalah tahun mereka mulai membuktikan janji-janji politiknya. Nah, mereka masuk ke pemerintahan kas kosong gitu ya. Nah, ketika kas kosong, akhirnya mereka mengoptimalkan apa yang bisa mereka kontrol. Salah satunya adalah pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah. Gitu, Mbak. Itu yang apa namanya jadi konteks kebijakannya lah ya, bahwa pemerintah daerah, terutama kepala daerah, pusing juga dengan kondisi keuangan mereka sekarang. Sehingga segala upaya mereka lakukan termasuk dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Baik, Tapi Mas. kalau boleh saya tambahkan ya Mbak Afnia, sebetulnya gini, kalau bicara pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan PAD, persoalannya itu selalu dua yang kami lihat. Pertama, masalah di sisi kebijakannya, kemudian yang kedua, masalah di sisi administrasi pemungutan. Termasuk di dalamnya adalah soal database wajib pajak gitu ya. Selama ini yang kami lihat, persoalan paling besar kita di daerah itu adalah di sisi administrasi pemungutan. Potensi pajaknya besar, tapi karena sistem pemungutan kita masih konvensional, akhirnya itu tidak bisa dioptimalkan.
Nah, seharusnya di tengah situasi ekonomi kita yang tidak baik-baik saja ini, pemerintah daerah, terutama kepala daerah, sebetulnya fokus pada upaya pembenahan di sisi administrasi pemungutan ini, bukan pada kebijakan tarifnya gitu, Mbak Afria. Oke, Mas, yang dilihat dari buruknya administrasi penagihannya gitu, itu apa, Mas? Catatan dari KPPUD, Mas? Selama ini kalau kita lihat di daerah-daerah yang sudah menggunakan platform digital ya, itu mereka mampu meningkatkan pendapatannya gitu ya, memaksimalkan potensi yang ada. Karena seringkali dengan pemungutan yang masih konvensional gitu ya, membayar langsung di Badan Pendapatan Daerah, itu kan ada tantangan tersendiri ya, apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang jauh dari pusat kota gitu ya. Mereka harus datang ke kantor, itu butuh biaya gitu ya, dan kadang biaya itu lebih besar lagi dari pajak yang dibayarkan gitu ya. Nah, dengan platform digital ini sebetulnya itu bisa meminimalisir masalah-masalah seperti itu gitu ya. Itu yang kami lihat, Mbak Funia. Dan ini seharusnya bisa menjadi peluang pembenahan terutama untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi daerah gitu, Mbak. Oke, baik, Mas. Kemudian kita beralih ke pengawasannya, Mas, ya. Ini dari DPRD, mungkin belum ada pernyataan-pernyataan keras dari DPRD, kemudian saat demo kemarin ada rapat dan menyepakati hak angket, membentuk langsung panitia khusus pemakzulan Bupati Sudewo. Ini pandangannya seperti apa, Mas? Apakah ini juga sebenarnya terjadi miskomunikasi juga dengan DPRD, fungsi pengawasannya berkurang atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya ketika ada tuntutan masyarakat kemarin ya, sebelum demonstrasi 13 Agustus kemarin, yang kita harapkan sebetulnya DPRD sudah proaktif ya, memanggil, meminta penjelasan dari Bupati Sudewo gitu ya, Bupati Sudewo, sorry, Bupati Sudewo gitu ya. Tapi kan sekarang yang terjadi ketika eskalasinya memuncak gitu ya, pada tanggal 13 kemarin, justru DPR baru mengambil langkah strategis gitu ya, dengan bersepakat untuk mengajukan hak angket terhadap DPRD, terhadap Bupati Sudewo. Dan bagi kami itu memang satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh DPRD untuk merespons tuntutan publik di Pati gitu ya. Sehingga sekarang karena tuntutannya sudah naik tingkat nih dari pembatalan PBBP 2 tadi itu ke tuntutan mundur. Nah, bolanya sekarang menurut kami ada di DPRD ya. Nah, kalau lihat kemarin bahkan kalau kita baca di media, partai pendukung Sudewo sendiri, Gerindra itu bahkan mendukung gitu ya. Nah, tinggal sekarang seperti apa konsolidasi politiknya ke depan. Apakah masih konsisten dengan keputusan kemarin? Kalau itu tetap berjalan ya kita lihat, Mbak Afria, drama ke depannya seperti apa. Apakah berlanjut ke penilaian oleh Mahkamah Agung, selanjutnya ke pemerintah pusat, itu kita lihat gitu ya. Tapi bagi kami sebetulnya ini jadi catatan penting untuk semua kepala daerah gitu ya, bahwa dalam proses perancangan kebijakan partisipasi publik itu menjadi panglimanya gitu ya, bukan dengan menunjukkan taring kekuasaan dengan pendekatan top down gitu ya. Itu yang kita harapkan kepala-kepala daerah lain itu membuka mata, membuka kesadaran mereka terhadap isu yang terutama yang berdampak menimbulkan beban bagi masyarakat gitu, Mbak Agnia. Oke, Mas Herman, mungkin ini Mas Herman juga ngikutin pemberitaan belakangan ini terkait dengan PBB tanah bangunan ini beberapa kali salah ngomong gitu ya, Mas ya, para pejabat ini nggak cuma dari Bupati Sudewo, ada menteri juga yang kemarin bilang tanah nganggur nih bisa diambil sama negara. Mas mungkin bisa melihat bagaimana, saya juga mention kalau misalnya Istana nih sampai langsung mengeluarkan statement mengimbau para pejabat semua level hati-hati menyampaikan pernyataan. Ini Mas sendiri bagaimana melihat dengan sikap kepemimpinan para pejabat daerah maupun level pusat saat ini, Mas? Ya, saya selalu melihat dua ya, Mbak ya. Pertama dari sisi kapasitas, itu soal kompetensi, dan juga kedua adalah soal integritas, gitu ya. Kalau kita bicara kapasitas, ini bicara soal bagaimana kemampuan para pengambil kebijakan, mulai dari presiden, menteri, kepala daerah itu terhadap isu yang menjadi bagian dari tugas pokok kewenangan mereka, gitu ya. Jangan sampai mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang itu sebetulnya berangkat dari minimalitas pengetahuan mereka terhadap isu itu, gitu ya. Karena itu
Seringkali terjadi kan beberapa bulan terakhir ini seorang policy maker mengeluarkan pernyataan kemudian ditarik kembali dengan mengajukan permintaan maaf ke publik gitu ya. Yang menurut saya ini adalah bagian dari problem kapasitas itu sendiri gitu ya. Tidak hanya di level nasional ya, di level daerah juga demikian. Itu yang kami lihat. Kemudian yang kedua adalah soal integritas ya. Ini kita bicara bagaimana etika politik gitu ya. Etika sebagai pejabat publik ini juga menjadi satu catatan tersendiri. Kasus kemarin gitu ya di Pati kan problem terbesarnya di sini gitu ya, soal arogansi dan ketidakpekaan seorang kepala daerah justru memancing amarah dari masyarakatnya sendiri. Dan bagi kami ini bisa menjadi satu pembelajaran penting terhadap policy maker kita di level nasional dan juga di level daerah gitu ya, untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Dan karena pernyataan mereka itu bisa berdampak terhadap peta kehidupan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan di daerah gitu ya Mbak. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke, baik Mas Herman. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Besarnya tuntutan agar Bupati Sudewo mundur, namun beliau menolak. Apakah mungkin Mas dari kebijakan ekonomi salah ngomong gitu Mas, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, berujung pemakzulan? Mungkinkah Mas kalau dari pendapat KPPOD Mas? Ya mungkin saja ya Mbak ya. Kalau kemarin kan Bupati Sudewo mengatakan saya dipilih secara konstitusional oleh rakyat gitu ya. Nah sekarang ketika rakyat tidak percaya, kan konstitusional juga sebetulnya ya. Nah kalau dari sisi peraturan perundang-undang ya ada ruang pemakzulan itu Mbak. Tadi saya katakan bahwa bolanya sekarang di DPRD, tergantung seperti apa konsolidasinya. Kalau misalnya mereka masih konsisten dengan komitmen mereka kemarin untuk membentuk angket, kami yakin peluang untuk pemakzulan itu terbuka lebar. Hanya saja masyarakat Pati tentu bersabar gitu ya, karena ada prosedurnya. Nanti MA juga masuk ke sana, baru nanti seperti apa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Baru nanti kita lihat drama ujungnya itu seperti apa, maafnya. Oke, setuju berarti ya Mas? Kalau dari kami ya setuju aja sebetulnya ya. Karena gerakan kemarin di Pati menurut saya itu satu pembelajaran penting ya, bahwa kita warga negara itu masih punya mandat gitu ya. Bahwa para pejabat publik itu mendapatkan mandat dari kita sebagai warga negara, dan kalau proses ini terus berlanjut ke pemakzulan, menurut saya ini jadi catatan penting bagi kita semua ya, baik bagi partai politik yang melahirkan kepala daerah itu, maupun bagi kita sebagai pemilih di tahun 2029. Jangan salah memilih gitu ya, itu poinnya. Oke, jadi dari Pati ini ada pembelajaran besar sekali ya Mas ya untuk pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ke depannya. Terima kasih Mas Herman, obrolan kita siang ini sangat seru sekali dan sangat bermanfaat sekali. Yang pasti yang harus di-highlight ya Mas ya, para pemangku jabatan jangan sampai lupa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ya Mas, melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan. Terima kasih Mas Herman, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya terkait dengan kondisi otonomi daerah saat ini. Terima kasih Mbak. Ya, Tribuners, aksi demonstrasi di Pati pada 13 Agustus 2025 kemarin mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Tetapi Sudewo enggan untuk mundur dari jabatannya yang baru sekitar 5 bulan lebih ia jabat karena ia menilai bahwa jabatan sebagai kepala daerah yang diembannya itu dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Dengan dasar tersebut, ia tidak bisa mengabulkan tuntutan para pengunjuk rasa yang memintanya mundur dari kursi Bupati. Namun seperti yang tadi kita sudah diskusikan, kita menunggu langkah tegas dari DPRD Pati karena mereka sudah sepakat dengan hak angket dan adanya tim khusus terkait dengan pemakzulan Sudewo. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.